Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Akhir pekan ini Veda Ega Pratama akan kembali balap super sport pada ajang Asia Road Racing Championship, yang mana pada ronde sebelumnya di Zhuhai, Cina, Veda melewatkannya karena Veda memang harus fokus di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi kali ini setelah balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada ronde ketiga yang dilaksanakan di Mugello, Italia, Veda akan kembali diturunkan pada ajang Asia Road Racing Championship di kategori Super Sport 600. Karena memang untuk ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup akan libur selama 2 minggu atau 2 pekan ya. Baru kembali ronde keempatnya itu di tanggal 29 sampai dengan 30 Juni. Dan juga ada kabar mengenai Mario Suryo Aji. Mario Aji dikabarkan sudah resmi direkrut oleh salah satu tim Jepang untuk mengikuti balapan ketahanan 8 jam atau Suzuka 8 Hour. Nah, ini memang balapan legend yang memiliki prestis sendiri ya sob. Jadi, di balapan ketahanan ini Mario Aji direkrut oleh SDG Team HARC Pro Honda, yang mana tim yang merekrut Aji ini adalah tim yang disupport penuh oleh HRC atau Honda Racing Corporation. Tentu saja itu artinya SDG Team HRC Pro ini ialah salah satu tim yang sangat kompetitif di ajang balapan ketahanan ini, karena tim ini disupport langsung oleh HRC. Dari informasi yang beredar, untuk balap ketahanan Suzuka 8 Hour ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli mendatang. Yang artinya Mario Aji ini masih akan balapan di Moto2 sebelum balap di Suzuka 8 Hour ini ya. Karena untuk MotoGP itu kembali balap pada tanggal 28 sampai dengan 30 Juni mendatang. Sama dengan jadwal Veda juga ya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup pada tanggal 29 sampai dengan 30 Juni mendatang. Karena memang untuk jadwal Red Bull MotoGP Rookie Cup ini mengikuti jadwal dari MotoGP. Tetapi tentu saja jadwalnya itu mengambil balapan MotoGP yang balap di sirkuit-sirkuit Eropa. Oke sob, pertama kita akan membahas mengenai Veda Ega Pratama yang akan balap di ajang Asia Road Racing Championship pada kategori Super Sport 600 pada akhir pekan ini. Informasinya juga Veda Ega Pratama pada saat ini sudah berada di sirkuit Motegi Jepang untuk melakukan persiapan menghadapi balapan pada akhir minggu ini. Sebelumnya di ronde ke-1 Asia Road Racing Championship yang dilaksanakan di sirkuit Chang International Buriram, Thailand, Veda Ega Pratama masih belum berhasil meraih podium pada kelas 600cc ini karena memang Veda baru naik kelas ya. Sebelumnya di musim 2023 Veda itu balap di Asia Road Racing Championship tetapi di kategori Asia Production 250cc. Tetapi kali ini di musim 2024 Astra Honda Racing Team memutuskan Veda Ega naik level ke balapan Super Sport 600. Walaupun usia Veda itu masih 15 tahun, sedangkan senior-seniornya di balapan Asia Road Racing Championship ini di kategori Super Sport 600 rata-rata itu usianya sudah di atas 20 tahun. Belum lagi tunggangan Veda Ega Pratama pada kategori ini yaitu Super Sport 600cc, Veda akan menggunakan Honda CBR 600 RR yang bobotnya itu lebih kurang 194 kg. Jadi bisa dibayangkan ya, Veda yang usianya masih 15 tahun sudah balap dengan motor yang memiliki bobot lebih kurang 194 kg dan memiliki kapasitas mesin 600 cc. Tetapi seperti yang kita lihat di ronde ke-1 Asia Road Racing Championship, Veda tidak tampak canggung menggunakan Honda CBR 600 RR. Hanya saja sepertinya Veda masih kalah fisik, bukan sepertinya, tetapi menurut admin sudah pasti itu Veda kalah fisik dari senior-seniornya. Walaupun dari segi fisik Veda itu masih kalah ya di kategori ini, tetapi kemarin di ronde ke-1 di Buriram, Thailand, Veda malah mencatatkan waktu tercepat untuk pembalap rookie di kategori ini. Waktu itu Veda itu mencatatkan waktu tercepat keempat. Sedikit kita flashback dulu untuk hasil race ke-1 dan race ke-2 pada ajang Asia Road Racing Championship pada kategori Super Sport 600cc yang diikuti oleh Veda Ega Pratama. Pada race ke-1 yang berhasil menjadi pemenangnya ialah Apiwat Wongtananun. Kalau Apiwat Wongtananun sendiri sudah tidak usah diragukan lagi ya, karena beliau ini sudah pernah mengikuti ajang kejuaraan dunia Super Sport. Kemudian untuk di posisi kedua ada pembalap Malaysia Muhammad Elmi Azman. Dan di posisi ketiga yang melengkapi podium juara pada race ke-1 ialah Muhammad Adenata Putra, pembalap dari Indonesia.
Sementara itu untuk Veda Ega Pratama di race ke-1 pada ronde ke-1 Asia Road Racing Championship di kategori Super Sport 600 finish di posisi ke-8. Kemudian pada race kedua yang berhasil menjadi pemenangnya masih pembalap yang sama di race ke-1 yaitu pembalap dari Thailand Apiwat Wongtananun. Kemudian di posisi kedua ada Muhammad Adenata Putra, pembalap dari Indonesia yang sebelumnya di race ke-1 finish pada posisi ketiga. Kali ini di race keduanya Muhammad Adenata Putra finish di posisi kedua. Dan yang melengkapi podium pada race kedua kali ini ialah McKinley Kailipas, pembalap dari Filipina. Dan untuk McKinley Kailipas sendiri, ini adalah pembalap yang sudah mengikuti ajang balapan Moto2 di Eropa. Kali ini di race kedua, hasil finish yang diraih oleh Veda Ega Pratama lebih baik dari hasil finishnya pada race ke-1. Yang mana pada race keduanya Veda finish di posisi ke-6. Sebenarnya penampilan Veda Ega Pratama pada balapan perdananya di Asia Road Racing Championship pada kategori Super Sport 600cc sudah cukup baik kalau menurut admin ya sob. Karena pada saat itu baik di race ke-1 maupun race kedua, Veda yang start dari posisi ke-4 sebenarnya memulai start dengan cukup baik. Dan beberapa lap Veda ini bisa berada pada rombongan terdepan atau pada posisi terdepan. Akan tetapi karena fisik Veda Ega Pratama yang belum cukup mumpuni menurut admin ya untuk kategori ini, dengan motor yang berbobot lebih kurang 194 kg, kemudian dengan fisik Veda yang masih berusia 15 tahun, tentu saja akan membuat Veda sedikit kesulitan mengimbangi senior-seniornya. Hal tersebut juga terlihat pada saat race ke-1 dan race kedua, yang mana pada saat Veda setiap keluar dari tikungan, selalu saja Veda itu kelihatan agak kesulitan untuk membuat Honda CBR 600RR-nya ini inline. Jadi Veda ini agak sedikit terlambat untuk membuat CBR 600RR-nya ini inline, sehingga untuk race pace-nya semakin menurun. Nah, itulah dia sob sedikit gambaran mengenai penampilan dari Veda Ega Pratama pada ajang Asia Road Racing Championship di kategori Super Sport 600cc pada ronde ke-1 di sirkuit Chang International Buriram, Thailand di race ke-1 dan race keduanya. Namun, kali ini setelah Veda melewati 3 ronde di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, apakah Veda akan memberikan kejutan pada ronde ketiga Asia Road Racing Championship yang akan diselenggarakan di sirkuit Motegi, Jepang? Berikut untuk klasmen sementara Asia Road Racing Championship pada kategori Super Sport 600cc. Untuk yang berada pada posisi ke-1 Apiwat Wongtananun, posisi kedua Muhammad Adenata Putra, posisi ketiga Muhammad Helmi Azman, posisi keempat Tanat Leong Pliau, kemudian posisi kelima Kenley McKinley Pas, posisi keenam Reza Danika Ahren, posisi ketujuh Kiati Sak Singapong, posisi ke-8 Azroy Hakim Anwar, posisi ke-9 Wahyu Nugroho, posisi ke-10 Sajuntong. Nah, untuk Veda Ega Pratama pada klasemen sementara berada pada posisi ke-11. Walaupun Veda sudah melewatkan satu ronde di Asia Road Racing Championship ya, tetapi Veda masih berada pada posisi ke-11. Kemudian posisi ke-12 ada Rei Matsuoka, posisi ke-13 Jia Yinfeng, posisi ke-14 Zhou Fenglong. Pada race di Motegi Jepang nanti, Veda berpeluang untuk menaikkan posisinya kembali di klasemen sementara, tetapi untuk fokusnya mungkin tidak di Asia Road Racing Championship saya. Bisa saja nanti di ronde selanjutnya Veda akan melewatkan lagi balapan di Asia Road Racing Championship karena harus fokus balap di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai Mario Suryo Aji yang direkrut oleh SDG Team HARC Pro Honda untuk mengikuti ajang balap ketahanan Suzuka X-Hour. Tentu saja ini menjadi kabar yang cukup baik untuk Mario Aji karena untuk SDG Team sendiri adalah tim yang disupport full ya sob oleh HRC. Artinya apabila Mario Aji ini nanti penampilannya cukup bagus di balap ketahanan Suzuka X-Hour, tentu saja Mario Aji juga akan menjadi perhatian dari HRC. Pemilihan Mario Aji untuk mengikuti balap ketahanan Suzuka X-Hour ini tentu saja bukan tanpa alasan ya sob. Pastinya karena penampilan Aji yang cukup baik pada ajang balapan Moto2, terutama di 2 ronde terakhir yang diselenggarakan yaitu di sirkuit Mugello Italia dan juga di Catalunya, di mana pada 2 seri tersebut Mario Aji berhasil meraih poin pada kategori Moto2.
Dan lagi kalau melihat track recordnya untuk pembalap Indonesia khususnya ya, yang berhasil meraih poin pada 2 kategori di ajang balapan Grand Prix, saat ini baru Mario Aji saja yang berhasil melakukannya, yaitu pada saat Mario Aji di Moto3 berhasil meraih poin, kemudian sekarang pada saat Mario Aji di Moto2 juga berhasil meraih poin. Sebelumnya belum ada pembalap Indonesia lainnya yang berhasil melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Mario Aji. Tentu saja ini artinya adalah hal yang cukup baik bagi pembalap Indonesia yang kini semakin berkembang. Walaupun baru meraih poin, tetapi setidaknya pembalap Indonesia ini step by step sudah menuju ke arah yang lebih tepat. Oke sob, itulah dia pembahasan untuk video admin kali ini. Jadi kesimpulan yang dapat admin berikan pada video kali ini yaitu yang pertama mengenai Veda Ega Pratama yang sepertinya akan memberikan kejutan pada ajang Asia Road Racing Championship di ronde ketiga di sirkuit Motegi Jepang setelah Veda Ega mengikuti ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di Eropa sebanyak 3 ronde. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua mengenai Mario Aji yang direkrut oleh SDG Team HRC Pro Honda. Tim yang diberikan full support oleh HRC tentu saja akan membuat tim ini kompetitif dan juga akan membuat Mario Aji kompetitif. Sehingga apabila Aji tampil dengan kompetitif, tentu saja Aji akan berpeluang dilirik oleh HRC untuk kedepannya. Nah itulah dia sob, kesimpulan yang dapat admin sampaikan. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.